Sabda TV. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah Al-Lu'lu' wal Marjannya. Kita masuk hadis ke 117, bab yang ke-81, bab akhiri ahlin nar khurujan, bab penduduk neraka yang paling terakhir keluar dari neraka. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu akhiru ahli an-nari khurujan minha wa akhiru ahli al-jannati dukhulan. Ya, rajulun yakhruju minan nari kabwan fayaqulu Allahu idhhab fadkhulil jannah fayatiha fayukhayyalu ilayhi annaha mal'a fayarji'u fayaqulu ya Rabb wajadtuha mal'a fayaqulu idhhab fadkhulil jannah fayatiha fayukhayyalu ilayhi annaha mal'a fayarji'u fayaqulu ya Rabb wajadtuha mal'a fayaqul idhhab fadkhulil jannah fa inna laka mithla ad-dunya wa 'asharata amsalha aw inna laka mithla 'asharati amsali ad-dunya fayaqul taskharu minni aw tadhaku minni wa anta al-malik falaqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhuhu wa kana yuqal dzalika adna ahli jannati manzilah. Hadis Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui penduduk neraka yang terakhir keluar dari neraka dan yang terakhir masuk ke surga. Itu seorang laki-laki yang keluar dari api neraka dalam keadaan tertelungkup di atas wajahnya. Lalu Allah berfirman kepada dia, pergilah, silakan masuk surga. Lalu ia mendatangi surga, lalu dikhayalkan kepadanya bahwa surga sudah penuh. Lalu ia kembali lagi dan berkata, ya Rabb, aku mendapatkan surga sudah penuh. Lalu Allah berfirman, pergilah, silakan masuk surga. Lalu ia mendatanginya dan dikhayalkan kepadanya bahwa surga sudah penuh. Lalu ia kembali lagi dan berkata, ya Rabb, aku mendapatkan surga penuh. Allah berfirman lagi, pergilah dan masuklah ke surga, karena sesungguhnya buat kamu seperti dunia dan 10 kali lipat dunia. Atau sesungguhnya untukmu seperti 10 kali lipat daripada kesenangan dunia. Lalu orang ini berkata, apakah engkau memperolok diriku atau mentertawakan aku sementara engkau adalah raja? Maka aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Dan disebutkan bahwasanya ia adalah penduduk surga yang paling rendah derajatnya. Di sini akal Islam menunjukkan ya bahwa surga itu bertingkat-tingkat, Pak. Di mana surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus, yang atapnya adalah langsung arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk meminta itu, Pak. Beliau bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus."
fa innaha a'lal jannah wa awsatuha wa saqfuha arsyur rahman. Apabila kalian minta surga, mintalah surga Firdaus, karena ia adalah surga yang paling tinggi dan paling mulia, dan atapnya itu langsung arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama berbeda pendapat tentang tingkatan-tingkatan surga itu ada berapa. Sebagian mengatakan ada 100 berdasarkan hadis Nabi SAW, inna fil jannati mi'at darajah a'addaha Allahu liman jahada fi sabilillah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian mengatakan tidak, lebih dari 100, bahkan ribuan. Hanya Allah yang maha tahu. Dan mereka menjawab hadis tadi bahwa 100 derajat itu adalah untuk mereka yang berjihad di jalan Allah saja. Iya. Artinya kalau untuk orang yang berjihad itu ada 100 derajat, berarti untuk yang lain masih ada derajat-derajat yang lain. Ini menunjukkan bahwa surga itu derajatnya banyak sekali Pak, ribuan, banyak sekali. Hanya Allah yang maha tahu. Maka dari itu tentu akhir Islam ya, kita pun juga jangan pernah ridho, nggak apa-apa, yang penting masuk surga, yang paling rendah juga nggak masalah. Ini tentu akhi menunjukkan bahwa keinginan kita ini sangat rendah sekali ya. Faedah yang kedua akhi yang bisa kita petik, hadis ini menunjukkan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar tidak kekal di neraka. Siapapun yang wafat di atas la ilaha illallah, yang wafat dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah, namun ia membawa dosa yang banyak, maka ia tetap akan keluar dari api neraka, tidak akan kekal. Dan ini ya disebutkan dalam hadis ini bahwa ada orang yang terakhir kali masuk keluar dari api neraka. Berarti ada orang yang masuk neraka keluar dan masuk ke surga. Berbeda dengan keyakinan orang Khawarij. Demikian pula Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah punya keyakinan bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Iya, selama-lamanya abadal abidin. Bedanya Khawarij dan Mu'tazilah Bapak. Kalau Mu'tazilah mengatakan bahwa pelaku dosa besar di dunia ini tidak disebut kafir, tidak disebut muslim. Manzilah baina manzilatain. Tapi kalau di akhirat mereka sepakat, baik Mu'tazilah maupun Khawarij, bahwa pelaku dosa besar itu kekal dalam api neraka. Nah, ini jelas keyakinan yang batil, bertabrakan dengan hadis-hadis yang sahih yang banyak yang menunjukkan bahwa akan ada orang-orang yang keluar dari api neraka. Demikian pula bertabrakan dengan hadis syafaat yang akan nanti ya kita akan bahas. Ya, jadi ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah tidak pernah mengkafirkan ahli kiblat yang melakukan dosa besar. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang ketiga akal Islam. Hadis ini menunjukkan rahmatullahi wasi'ah. Karunia Allah dan rahmatnya itu sangat luas sekali. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan penduduk surga yang paling tinggi, yang paling rendah. Yang paling rendah itu saja 10 kali lipat daripada kehidupan dunia, kesenangan dunia. Bayangkan. Ya, walaupun pelakunya suka berbuat maksiat, walaupun pelakunya suka, tapi kalau ia wafat di atas la ilaha illallah, tetap dia dijamin masuk surga dan diberikan kenikmatan yang luar biasa. Terkadang sebagian orang ya
orang-orang yang tidak beriman ada syubhat, Pak. Sebagian orang mengatakan begini, masa orang yang selama hidupnya berbuat baik, ia menyantuni orang-orang susah, membantu orang fakir miskin misalnya, gara-gara ia berbuat syirik masuk neraka. Sementara yang satu suka membunuh, menzolimi, kemudian dia mengambil harta orang, menyiksa orang, gara-gara ia mati di atas tauhid masuk surga. Ya, kok kayaknya nggak adil banget deh, kata mereka. Ya, maka kita jawab akal Islam yang pertama, bahwa surga dan neraka itu bukan milikmu tapi milik Allah. Dan hak Allah yang paling agung adalah untuk ditauhidkan. Hak Allah yang paling agung adalah apa? Ditauhidkan. Maka setiap orang yang berbuat syirik hakikatnya adalah merendahkan Allah. Orang yang berbuat syirik hakikatnya merendahkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat syirik itu artinya apa, Pak? Menyamakan Allah dengan apa? Makhluknya. Kalau antum, ada orang mengatakan sama antum sama dengan monyet, kira-kira antum marah nggak, Mas? Hah? Antum disamakan dengan monyet, siapa yang tidak marah? Padahal yang ngomong ini orangnya baik loh, Mas, suka menyantuni orang. Tapi dia bilang sama antum kayak monyet. Ya. Kita saja sebagai seorang manusia tidak rela diri kita seperti itu kan, disamakan dengan apa? Kenapa antum nggak mau disamakan sama monyet? Kan sama-sama makhluk. Jawabnya karena monyet itu lebih rendah daripada apa? Manusia. Padahal sama-sama makhluk. Lalu bagaimana dengan orang yang menyamakan Khalik dengan makhluk? Iya. Lalu bagaimana dengan orang yang meyakini bahwa ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang menciptakan manusia Allah, yang memberikan mereka rezeki Allah, yang menyediakan segala sesuatunya di bumi ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Lalu ia berbuat baik kepada makhluk tapi ia berbuat buruk kepada Khaliq. Maka Allah sebagai pemilik surga dan neraka, Pak, itu hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk memasukkan ke surga siapa yang dia kehendaki dan siapa yang dia kehendaki untuk masukkan ke dalam api neraka. Maka Allah tidak ridha dirinya dipersekutukan. Allah tidak ridha dirinya disamakan dengan makhluknya yang lemah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan Allah sudah memutuskan dan menetapkan bahwa siapapun yang mati di atas kesyirikan, dia haram masuk ke dalam surga. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan ia masuk ke dalam surga dan tempatnya adalah api neraka. Nah, ini akhwat Islam, saudaraku seiman. Hari ini kita ambil faedah selanjutnya, akhi, isbatu sifatid dhahik lillah. Penetapan Allah punya sifat tertawa, Mas. Ya, karena dalam riwayat yang lain bahwa Allah tertawa kepada si hamba ini. Lalu si hamba berkata, apakah engkau mentertawakan aku ya Allah, sementara engkau adalah raja? Maka wajib kita imani bahwa Allah disifati dengan sifat apa? Tertawa. Dan tertawa itu berhubungan dengan perbuatan Allah. Kapan Allah tertawa, ya terserah Allah. Kepada siapa Allah tertawa, itu semua terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya kita tidak boleh memikirkan bagaimana bentuk tertawanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib kita imani, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Ya. Kita masuk ke bab selanjutnya, bab 82. Bab
adna ahlil jannah manzilah fiha. Bab penduduk surga yang paling rendah kedudukannya. Hadis Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'u Allahu an-nasa yawmal qiyamah fayaquluna law istashfa'na 'ala rabbina hatta yurihana min makanina fayatuna Adam fayaquluna anta alladhi khalaqaka Allahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi wa amara al-malaikata fasajadu lak fashfa' lana 'inda rabbina فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ويقول ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ائتوا إبراهيم الذي اتخذ الله خليلا فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته itu Musa alladzi kallamahu Allah fayatunahu fayaqulu lastu hunakum fayadhkuru khati'atah itu Isa fayatunahu fayaqulu lastu hunakum itu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar fayatuni fasta'dhinu ala rabbi fa idza ra'aituhu rafa'tu sajida waqa'tu sajida fayad'uni ma syaa Allah ثم يقال ارفع رأسك سل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو في الرابعة حتى يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. Hadis Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah pada hari kiamat mengumpulkan seluruh manusia itu di padang mahsyar. Lalu kemudian orang-orang beriman berkata, bagaimana kalau kita meminta syafaat atas Rabb kita supaya Dia memberikan kepada kita kelegaan dari tempat kita yang susah ini. Karena di padang mahsyar itu kesusahan yang luar biasa. Iya. Maka mereka pun mendatangi Nabi Adam. Mereka berkata, engkau yang diciptakan langsung oleh Allah dengan tangannya. Dan Allah tiupkan padamu dari rohnya. Dan Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Tolonglah berikan syafaat kepada kami di sisi Rabb kami. Iya. Maka Nabi Adam berkata, aku tidak berhak. Lalu Nabi Adam menyebutkan kesalahannya dahulu di dunia. Lalu Nabi Adam berkata, coba datangi Nuh. Dia Rasul yang pertama kali Allah utus. Maka mereka pun mendatangi Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh dia berkata, aku tidak berhak. Dan beliau pun menyebutkan tentang kesalahannya di dunia. Datanglah kalian kepada Ibrahim yang diambil oleh Allah sebagai kekasihnya. Maka mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ia mengatakan, aku tidak berhak. Lalu Nabi Ibrahim menyebutkan kesalahannya. Datanglah kalian kepada Musa yang langsung diajak oleh Allah berbicara. Maka mereka pun mendatangi Nabi Musa dan Nabi Musa berkata, aku tidak berhak. Ya. Dan beliau pun menyebutkan kesalahannya. Tapi datanglah kepada Isa. Maka mereka pun mendatangi Nabi Isa. Maka Nabi Isa berkata, aku juga tidak berhak. Tapi Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah orang yang telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Maka kemudian mereka pun datang kepada Rasulullah SAW. Lalu kata Rasulullah, aku pun meminta izin kepada Allah
Sehingga apabila aku telah melihat Allah, aku pun sujud, dan Allah membiarkan aku sesuai dengan kehendaknya. Kemudian dikatakan kepadaku, angkat kepalamu, silahkan minta, kamu telah diberi. Silahkan berbicara, kamu akan didengar. Silahkan memberi syafaat, kamu telah diizinkan. Maka aku pun mengangkat kepalaku, dan aku pun memuji Tuhanku dengan pujian yang Allah ajarkan saat itu kepadaku. Kemudian aku memberikan syafaat, namun Allah memberikan kepadaku batasan. Batasan yang dimaksud di situ dijelaskan dalam ayat yang lain, bahwa Allah mengatakan silahkan keluarkan dari api neraka orang yang ada di hatinya sebesar biji jagung dari keimanan. Maka itu dikeluarkan. Ya. Summa ukhrijuhum minan nar wa adkhiluhumul jannah. Kemudian aku keluarkan mereka dari neraka dan aku masukkan mereka ke surga. Summa a'udu fa aqa'u sajidan mithlah fi tsalitsah aw rabi'ah. Kemudian aku kembali lagi kepada Allah. Lalu aku kembali sujud. Demikian 3 kali sampai 4 kali. Ya, sehingga tidak tersisa di neraka kecuali yang Al-Quran telah tetapkan ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Hadis 119 juga sama Pak, tapi lebih panjang lagi. Hadis Anas bin Malik, ia berkata, haddatsana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, idza kana yaumul qiyamah ma jannas ba'dhum fi ba'd. Apabila pada hari kiamat, maka manusia akan bercampur satu mereka dengan yang lainnya. Lalu mereka datanglah kepada Nabi Adam dan berkata, Ishfa' lana ila rabbik. Berikan syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Maka Nabi Adam berkata, lastu laha. Aku tidak berhak. Tapi datanglah kalian kepada Ibrahim, karena ia kekasih Ar-Rahman. Maka mereka datang kepada Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata, aku tidak berhak. Tapi datanglah kepada Musa, karena ia orang yang langsung diajak bicara oleh Allah. Maka mereka datang kepada Nabi Musa dan berkata, aku tidak berhak. Tapi datanglah kepada Isa, karena ia adalah roh Allah dan kalimatnya. Maka mereka datang kepada Nabi Isa dan Nabi Isa berkata, aku tidak berhak. Tapi hendaklah kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mereka pun datang kepadaku, lalu aku datang. Aku berkata, Analah, akulah yang berhak. Aku pun meminta izin kepada Rabbku, lalu diizinkan untukku. Dan Allah memberikan kepadaku ilham, pujian-pujian yang aku puji Allah dengannya, namun aku sudah lupa. Artinya itu hanya diajarkan kepada Rasulullah di hari kiamat saja. Maka aku pun memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut dan aku pun sujud. Lalu dikatakan, hai Muhammad, angkat kepalamu, silahkan berbicara, kamu akan didengar. Silahkan meminta, kamu akan diberi. Dan silahkan memberi syafaat, kamu telah diizinkan. Maka aku berkata, ya Rabb ummati, ya Rabb umatku. Maka dikatakan, intaliq, silahkan pergi. Fa'akhrij man kana fil qalbihi mithqalu sya'iratin min iman. Silahkan keluarkan orang yang ada di hatinya sebesar biji gandum dari keimanan dari api neraka. Maka aku pun pergi, lalu aku keluarkan mereka. Kemudian aku kembali lagi, lalu aku memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut. Lalu aku pun sujud. Lalu dikatakan kepadaku, hai Muhammad, angkat kepalamu, silahkan berbicara, kamu akan didengar. Silahkan meminta, kamu akan diberi. Silahkan memberi syafaat, kamu telah diberikan izin. Lalu aku berkata, ya Rabb ummati, umatku ya Allah. Maka kemudian dikatakan kepadaku, intariq, silahkan pergi. Ya, keluarkan dari api neraka orang yang ada di hatinya sebesar biji sawi dari keimanan. Aku pun pergi dan mengeluarkan mereka.
Kemudian aku pun kembali lagi dan aku pun kembali memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut. Kemudian aku pun sujud. Lalu dikatakan kepadaku, hai Muhammad, angkat kepalamu. Silakan berbicara, kamu akan didengar. Silakan kamu minta, kamu akan diberi. Dan silakan kamu memberi syafaat, kamu telah diizinkan. Lalu aku berkata, ya Rabb, umatku, umatku. Maka dikatakan kepadaku, silakan, pergilah dan keluarkan orang yang ada di hatinya, ya, lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah dari habbat khardal. Apa namanya? Biji khardal yang sangat kecil sekali dari keimanan. Maka kemudian aku keluarkan mereka dari api neraka. Lalu aku kembali lagi untuk yang keempat kalinya. Lalu aku kembali memuji Allah dengan pujian-pujian itu. Lalu aku sujud. Lalu dikatakan kepadaku, hai Muhammad, angkat kepalamu. Silakan berbicara, kamu akan didengar. Silakan meminta, kamu akan diberi. Silakan memberi syafaat, kamu telah diberikan izin. Aku berkata, ya Allah, izinkan aku untuk mengeluarkan orang semua yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah berfirman, wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Demi keagunganku, demi kemuliaanku, demi kebesaranku, pasti aku akan keluarkan dari api neraka semua yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Hadis 120 juga sama, cuman lebih panjang lagi nih Pak. Langsung ana terjemahkan aja ya. Hadis Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW dibawakan kepada beliau daging. Kemudian diangkatlah kepada beliau bagian zira'nya, bagian hastanya. Dan beliau memang paling suka bagian itu. Iya. Bagian hasta kambing itu beliau paling suka. Lalu beliau pun menggigitnya dengan sekali gigit. Kemudian beliau bersabda, aku adalah sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku adalah penghulunya manusia pada hari kiamat, tuannya manusia. Tahukah kalian kenapa demikian? Yaitu nanti pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan dari awal sampai akhir di suatu tempat, yaitu di padang mahsyar. Iya. Kemudian diperdengarkan kepada mereka seseorang yang menyeru, dan mata pun terbelalak, dan matahari didekatkan, dan manusia pada waktu itu ditimpa kesusahan yang luar biasa, yang tidak mampu mereka untuk membawanya. Lalu orang-orang berkata, ala tarawna ma qad balaghakum, tidakkah kalian melihat bagaimana kesulitan yang luar biasa ini? Ya, ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum. Coba kalau kita bagaimana mendatangi para nabi untuk meminta agar mereka memberikan syafaat kepada Rabb mereka. Maka sebagian mereka berkata ke sebagian yang lain, alaikum bi Adam, ayo kita datangi Nabi Adam. Maka mereka pun mendatangi Nabi Adam. Lalu mereka berkata kepada Nabi Adam, anta abul bashar, engkau bapaknya manusia. Allah ciptakan engkau langsung dengan tangannya. Allah tiupkan pada dirimu dari rohnya, dan Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Tolonglah berikan syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Apakah engkau tidak melihat bagaimana kami ini yang sangat susah di sini? Apa engkau tidak melihat bagaimana apa kesulitan yang kami rasakan ini? Maka Nabi Adam berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablah mithlah. Sesungguhnya Tuhanku telah sangat marah di hari ini, yang tidak pernah Allah marah seperti ini sebelumnya dan setelahnya. Dan sesungguhnya dahulu di dunia, dahulu Allah melarangku untuk memakan pohon, tapi aku malah memaksiatinya. Jiwaku, jiwaku, jiwaku.
Pergilah kalian kepada yang selainku. Silakan pergi kepada Nuh. Ya, maka mereka pun berbondong-bondong mendatangi Nabi Nuh. Mereka berkata, "Hai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali diutus kepada penduduk bumi. Engkau telah dinamai oleh Allah sebagai hambanya yang pandai bersyukur. Tolonglah berikan syafaat untuk kami kepada Rabb-Mu. Apa engkau tidak melihat bagaimana kesusahan kami?" Ya. Maka Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Sesungguhnya Rabb-Ku telah marah di hari ini, ya, dengan kemarahan yang luar biasa yang tak pernah Allah marah sebelum ini dan setelahnya. Sesungguhnya dahulu aku pernah berdoa, ya, dengan doa untuk kecelakaan kaumku, karena Nabi Nuh meminta supaya kaumnya dibinasakan. Nafsi, 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 jiwaku, jiwaku, jiwaku. Pergi saja kalian kepada yang lain. Pergi kepada Nabi Ibrahim." Maka mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim. Lalu mereka berkata, "Hai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah dan kekasihnya dari penduduk bumi. Tolonglah berikan syafaat untuk kami kepada Rabb-Mu. Apa engkau tidak melihat bagaimana kesusahan kami ini?" Maka dikatakan kepada mereka, "Sesungguhnya Rabb-Ku telah sangat marah di hari ini dengan kemarahan yang luar biasa yang tidak pernah sebelumnya dan setelahnya marah seperti ini. Dulu waktu di dunia aku pernah melakukan 3 kali kedustaan. Jiwaku, jiwaku, jiwaku. Silakan pergi kepada selainku. Pergilah kepada Musa." Maka mereka pun mendatangi Nabi Musa. Lalu mereka berkata, "Hai Musa, engkau adalah Rasulullah. Allah telah mengistimewakan kamu dengan risalahnya dan Allah telah mengajakmu bicara langsung. Tolonglah berikan kepada kami syafaat kepada Rabb-Mu. Apa kamu tidak melihat bagaimana kami susahnya seperti ini?" Maka Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya Rabb-Ku telah sangat marah sekali di hari ini, yang tidak pernah marah sebelum dan setelahnya seperti itu. Ya, sungguh di dunia dulu aku pernah membunuh, ya, jiwa yang tidak diperintahkan aku untuk membunuhnya." Waktu itu Nabi Musa, ya, melihat 2 orang yang bertengkar, yang satu dari kaum Fir'aun, yang satu dari kaumnya Nabi Musa. Maka Nabi Musa ingin membantunya, dipukulnya itu langsung mati. Karena Nabi Musa itu luar biasa, ya, kekuatannya. "Nafsi, nafsi, nafsi, jiwaku, jiwaku. Pergilah kalian kepada selainku. Coba pergi kepada Isa." Datanglah mereka kepada Nabi Isa. Lalu mereka berkata, "Hai Isa, engkau adalah Rasulullah. Engkau adalah kalimat yang telah Allah, ya, ucapkan kepada Maryam dan roh darinya. Ya, dan engkau ketika masih bayi bisa berbicara kepada manusia. Berikan syafaat kepada kami. Apa engkau tidak melihat bagaimana susahnya kami?" Maka Nabi Isa berkata, "Sesungguhnya Rabb-Ku telah, ya, sangat marah sekali di hari ini, yang tidak akan pernah marah sebelum dan setelahnya seperti itu." Namun Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya. "Jiwaku, jiwaku, jiwaku. Pergi kalian kepada selainku. Pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka mereka pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, "Hai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Engkau adalah nabi penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Tolonglah berikan syafaat untuk kami kepada Rabb-Mu. Apa engkau tidak melihat bagaimana susahnya kami?" Maka aku pun pergilah dan aku datang ke bawah arash, lalu aku sujud kepada Rabb-Ku Azza wa Jal. Kemudian Allah pun membukakan kepadaku pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan yang tidak pernah Allah ajarkan kepada siapapun juga sebelumku. Lalu dikatakan kepadaku, "Hai Muhammad, silahkan angkat kepalamu. Silahkan minta, kamu akan diberi. Silakan beri syafaat, kamu akan diizinkan." Ya.
Maka aku pun kemudian mengangkat kepalaku. Lalu aku berkata, umatku ya Rabb, umatku ya Rabb. Lalu dikatakan, hai Muhammad, silakan masukkan dari umatmu man la hisaba alaihi minal babil ayman min abwabil jannah. Orang-orang yang tidak dihisab. Masukkan mereka dari pintu yang paling kanan dari surga. Wa hum syuraka'un nas fi ma siwa dzalika minal abwab. Adapun pintu-pintu yang lain itu untuk manusia-manusia yang lainnya yang akan masuk ke dalam surga. Kemudian beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi innama bainal misra'aini min masari'il jannah kama baina Makkah wa Himyar. Sesungguhnya demi zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya jarak antara dua lawang pintu surga itu jaraknya seperti antara Makkah dan Himyar, atau antara Makkah dengan Busra, itu Syam. Nah, ini akal Islam ya, hadis syafaat yang sangat panjang. Ya. Kita ambil faidah-faidah dari hadis ini, akhi. Faidah yang pertama, isbatul mahsyar, penetapan adanya mahsyar, padang mahsyar pada hari kiamat. Apa itu mahsyar? Ya, tempat itu dikumpulkannya apa? Manusia, Pak. Disebutkan dalam hadis, Pak, bahwa padang mahsyar itu tanahnya diambil dari tanah Syam. Kata beliau, ardul mahsyar ardus Syam. Tanah Syam itulah yang akan menjadi tanah padang mahsyar. Iya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, akal Islam, saudaraku seiman, yaitu ahwal yaumil qiyamah. Bahwa hari kiamat sesuatu yang sangat menakutkan sekali, sangat menyusahkan, karena di hari itu Allah dekatkan matahari sampai 1 mil. Bayangkan panasnya luar biasa. Ya. Dan mereka terus menunggu Allah, Ya. Sampai 40 tahun lamanya. Adapun untuk orang-orang beriman, jarak 40 tahun itu kata Rasul seperti antara waktu asar dengan maghrib. Ya. Di sini juga kita ambil faidah ya akhi, yang ketiga, isbatus syafa'ah, penetapan akan adanya syafaat. Ya. Dan syafaat yang disebutkan dalam hadis ini disebut oleh para ulama dengan istilah asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang paling agung yang hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Adam menolak, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua menolak dan mengatakan itu bukan hak kami. Dan ternyata itu haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa beliau adalah nabi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hari ini kita ambil faedah akal Islam bahwa Nabi Adam adalah nabi yang langsung Allah ciptakan dengan tangannya. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam itu langsung dengan tangannya Allah. Demikian dalam hadis ini. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dari berbagai macam jenis tanah. Tanah merahnya, tanah putihnya, tanah hitamnya, tanah kerasnya, tanah lembeknya, sehingga kata Rasulullah, manusia pun juga sifatnya sesuai dengan apa? Tanah. Ada yang kulitnya hitam, kulitnya putih, kulitnya sawo busuk, kulitnya kemerahan, sesuai dengan warna apa? Tanah.
Sifat manusia pun juga sama seperti tanah. Ada yang atos, yang lembut, ada yang tengah-tengah, ya, mirip dengan tanah. Nah, ini akal Islam tentunya ini bantahan ya terhadap teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu asalnya dari apa? Monyet. Ya. Hanya karena kemudian mereka membawakan katanya banyak bukti-bukti adanya fosil-fosil manusia setengah monyet setengah manusia. Kita katakan, ya wallahu a'lam, apakah itu manusia atau bukan. Yang jelas kita imani, Pak, bahwa manusia pertama itu Nabi Adam. Siapa yang lebih paham? Allah pencipta manusia atau orang-orang yang memperkira-kirakan ya dengan bukti-bukti yang entah apakah itu buktinya benar atau dibuat-buat, hanya Allah yang Maha tahu. Iya. Yang jelas kita lebih percaya kepada Al-Quran, kepada Rasulullah SAW. Iya. Bayangkan Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah dengan tangannya. Ini keistimewaan yang tidak diberikan kepada selain Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Iya. Di sini kita ambil faidah akal Islam. Di sini menunjukkan akan keistimewaan Nabi Nuh. Nabi Nuh keistimewaannya apa? Rasul yang pertama kali diutus. Nabi Adam Rasul apa Nabi? Nabi, bukan Rasul ya. Rasul yang pertama kali itu adalah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Karena kesyirikan pertama kali muncul memang di zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Adam dan 10 keturunan Nabi Adam generasi, mereka semua di atas tauhid. Lalu datanglah kaumnya Nabi Nuh. Ketika orang-orang soleh mereka meninggal dunia, dibuatlah apa? Monumen, patung. Lalu kemudian disembah. Maka Allah pun utus Nabi Nuh alaihissalatu wassalam kepada mereka untuk menyeru kepada tauhid. Berarti Nabi Nuh Rasul yang pertama kali. Iya. Dan di antara keistimewaan Nabi Nuh apa? Beliau disebut sebagai abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Ya. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam keutamaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim keutamaannya adalah Khalilur Rahman, kekasih Ar-Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dengan pujian yang luar biasa. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat yang qanit, yang hanif. Ya. Makanya Allah banyak sekali menceritakan tentang kisah-kisah Nabi Ibrahim, bagaimana ketegaran beliau dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi raja yang paling kuat di dunia saat itu, Pak. Siapa itu? Raja Namrud. Raja Namrud itu, Pak, raja yang kekuasaannya seluruh dunia. Iya, Rasulullah menyebutkan ada 4 orang yang pernah menguasai dunia seluruhnya. 2 muslim dan 2 kafir. Adapun 2 muslim, yang pertama adalah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Yang kedua itu Dzulqarnain. Ya. Adapun yang kafir yang pertama adalah Namrud bin Kan'an. Namrud itu menguasai apa? Dunia. Yang kedua itu Bakhtanasar. Ya. Dia juga seorang raja yang menguasai dunia seluruhnya. Nabi Ibrahim saat itu sendiri menghadapi seorang raja yang sangat kuat, dia otoriter, diktator luar biasa. Tapi subhanallah Nabi Ibrahim tegar untuk mendakwahkan manusia kepada apa?
tauhid. Makanya Allah ya menyebut banyak di surat yang banyak tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan Nabi Musa. Nabi Musa keutamaannya apa? Keistimewaannya langsung diajak bicara oleh Allah. Di mana itu? Di Bukit Tua. Di bukit apa? Tua. Iya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan akal Islam keutamaan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Bahwasanya beliau diberikan keistimewaan beliau adalah kalimat yang Allah ucapkan langsung kepada Maryam dan roh darinya. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Yaitu ucapan kun, jadilah. Maka ia pun jadi. Ya kan Nabi Isa dilahirkan tanpa bapak. Ya. Oleh karena itulah orang-orang Nasrani punya keyakinan bahwa Nabi Isa itu anak apa? Allah. Kenapa? Karena katanya Nabi Isa nggak punya bapak. Berarti bapaknya siapa? Allah langsung. Maka Allah membantah. Apa kata Allah? Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa itu sama dengan Nabi Adam. Ya. Cuma Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kalau Nabi Isa punya ibu tapi tidak punya bapak. Artinya Allah ingin mengajak mereka berpikir. Kamu yang menyembah Nabi Isa dan punya keyakinan bahwa Nabi Isa anak Tuhan, karena beralasan bahwasannya Nabi Isa nggak punya bapak. Ini Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Mana yang harusnya kalian berhak untuk sembah? Kenapa kalian tidak mempertuhankan sekalian Nabi Adam? Ternyata tidak. Mereka tidak menyembah Nabi Adam. Iya. Maka Allah pun batalkan klaim mereka itu dengan hujah yang sangat kuat sekali. Hadis ini juga menunjukkan akan keistimewaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau semua keutamaan itu Pak, beliau memilikinya. Beliau Khalilur Rahman. Beliau Khalil. Beliau juga langsung diajak bicara oleh Allah ketika Isra dan Mi'raj. Iya. Ditambah lagi beliau adalah Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam hamba yang telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Subhanallah. Ya, ini Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Masih banyak lagi sebetulnya Pak. Sampai jam berapa kita? Masih panjang. Alhamdulillah. Baik. Kita ambil faedah selanjutnya Pak, yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini akal Islam kita ambil faedah, yaitu bahwa Allah memiliki nama-nama yang tak terbatas dan tak terbilang jumlahnya. Di antara buktinya adalah bahwa ketika Rasulullah SAW hendak memberikan syafaat, beliau diberikan oleh Allah dan diajarkan pujian-pujian yang tidak pernah diajarkan di dunia. Ini menunjukkan berarti ada nama-nama Allah yang tidak diberitahu kepada Rasulullah di waktu di mana? Di dunia. Itu menunjukkan bahwa nama Allah itu tidak terbatas. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsanya, dia pasti masuk ke dalam surga. Bagaimana dengan hadis itu? Kata Imam An-Nawawi, semua ulama sepakat bahwa 99 ini bukan batasan. Akan tetapi itu yang diperintahkan kita untuk apa? Mencarinya dan menghafalkannya.
Ya. Karena nama Allah lebih dari 99. Tidak terbatas, hanya Allah yang Maha tahu. Itu wajib kita yakini karena ini ya kata Imam Nawawi ijma'. Hadis ini juga kita ambil faedah ya akhul Islam bahwa syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Syafaat hanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala saja. Siapapun yang mau memberi syafaat harus dengan seizin Allah. Ya. Ini wajib kita yakini. Siapa yang punya keyakinan bahwa seseorang bisa memberi syafaat tanpa izin dari Allah, maka ia telah berbuat kesyirikan. Dan ini keyakinan yang syirik. Ya. Maka karena syafaat itu milik Allah, saudaraku sekalian, berarti konsekuensinya apa? Karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita wajib minta syafaat hanya kepada siapa? Allah. Ya. Tak boleh kita datang kepada kuburan para nabi atau kuburan orang saleh lalu berkata, ya, berikan saya syafaat. Kita katakan tidak boleh. Kenapa demikian? Karena pemilik syafaat hanya Allah. Kewajiban kita minta syafaat langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Boleh nggak berharap mendapat syafaat Rasulullah, Pak? Boleh, nggak masalah. Tapi tentunya caranya dengan cara beramal saleh, dengan ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka dari itu, akhi, orang-orang musyrikin Quraisy, kesalahan mereka adalah meminta syafaat kepada selain Allah. Kesyirikan mereka di situ sebetulnya. Mereka punya ya patung-patung yang disembah. Siapa itu? Lata, Uzza, Manah, Hubal. Tapi kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Mereka mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukan Lata, bukan. Bukan Uzza, bukan. Terus siapa Lata, Uzza itu? Kenapa kalian harus sembah mereka? Apa kata mereka? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Ya, maka Allah menjawab, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakan hai Muhammad, syafaat itu hanya milik Allah saja. Iya. Karena orang-orang musyrikin ini punya keyakinan bahwa ini Lata, Uzza, Manat ini bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah, Pak. Nah, inilah letak kesyirikan mereka. Sudah begitu mereka beribadah kepada Lata, Uzza, dengan keyakinan bahwa ibadah yang mereka lakukan ini kepada Lata ini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Itu ya kesyirikan mereka di situ. Makanya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, ya, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang mengambil tandingan selain Allah itu, mereka berkata, kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Rupanya itu keinginan mereka. Jadi mereka mengira bahwa meyakini Allah sebagai pencipta alam semesta, pemberi rezeki sudah cukup, udah. Ya. Dan mereka meyakini boleh ibadah kepada selain Allah dengan tujuan supaya mendekatkan diri kepada Allah. Itu pemahamannya orang musyrikin. Maka Rasulullah pun diutus kepada Allah supaya menjelaskan bahwa itu syirik. Iya. Nah ini akhi. Makanya kalau misalnya ada seseorang punya keyakinan bahwa wali ini bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah, maka kita katakan ini telah berbuat apa? Syirik. Iya. Rasulullah saja tidak langsung memberi syafaat, Pak. Rasulullah SAW minta izin dulu, Pak.
sampai beliau sujud di bawah arasy. Iya, baru kemudian Allah pun memberikan apa? Izin. Silahkan kamu berikan syafaat. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya ya akhul Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah punya sifat ghadab, murka, marah. Namun tentunya jangan dibayang-bayangkan, Pak. Hanya Allah yang Maha tahu bagaimana marahnya. Iya. Dan sifat marah ini termasuk sifat yang ditolak oleh banyak kaum muslimin dari kalangan Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya. Katanya nggak mungkin Allah marah. Makanya antum ketika belajar 20 sifat yang wajib itu, Pak, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, sampai akhirnya, antum nggak bakalan dapatkan di situ ada sifat apa? Marah. Karena mereka yakin Allah mustahil punya sifat marah. Sebab kata mereka, marah itu kan golyanul ad-dam fil qalb, kata mereka, yaitu mendidihnya darah di mana? Di hati. Ini mustahil bagi Allah, kata mereka. Kata mereka, sifat marah itu bertabrakan dengan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah punya sifat apa? Marah, tapi marahnya Allah kepada siapa yang berhak untuk mendapatkan apa? Kemarahan. Siapa? Yaitu orang kafir, orang-orang yang memaksiatinya. Iya. Khawat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini kita ambil faedah akhul Islam, ya, bahwa manusia itu bertingkat-tingkat dalam keimanan. Karena ketika Rasulullah SAW disuruh untuk mengeluarkan penduduk api neraka, ya, Allah memberikan batasan sedikit demi sedikit. Pertama, yang dikeluarkan orang yang ada di hatinya sebesar biji gandum dari keimanan. Setelah semua selesai dikeluarkan, lalu Allah menyuruh mengeluarkan orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari keimanan. Setelah semua dikeluarkan, lalu kemudian Rasulullah minta lagi agar dikeluarkan orang yang lebih rendah dari biji sawi dari keimanan. Sampai akhirnya, ya, Rasulullah minta agar semua orang yang mati di atas la ilaha illallah dikeluarkan dari api neraka. Iya. Yang kemudian disebutkan dalam riwayat yang telah lalu, Pak. Lalu kemudian Allah berfirman setelah Rasulullah SAW dan para nabi, kaum mukminin semua sudah memberikan syafaatnya dengan izinnya, ya. Allah berfirman apa? Baqiyat syafaati, tersisa syafaatku. Lalu Allah pun menggenggam dengan sekali genggam dari api neraka. Lalu Allah keluarkan dari api neraka orang-orang yang tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun juga. Dimasukkan ke dalam surga murni dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis ini juga menunjukkan akhul Islam bahwa orang yang masuk surga pun juga bertingkat-tingkat, Pak. Ada yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ada yang masuk surga dengan dihisab tapi tidak diadab. Ada yang masuk surga dengan dihisab dan diadab. Lalu kemudian mereka pun dikeluarkan dari api neraka. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini, ya. Demikian, semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.